Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari seseorang menelpon kepada saya, seorang teman baik. Beliau menelpon saya untuk menguruskan salah satu saudaranya yang sedang testing di sebuah perguruan tinggi Al-Quran untuk masuk rumah tahfiz. Beliau meminta atau mohon pertolongan saya atau bantuan saya untuk bisa memasukkan saudaranya menjadi salah satu siswa perguruan tahfiz tersebut. Lalu saya menyampaikan, mengapalah Dik, untuk masuk perguruan tahfiz saja pun harus minta tolong atau minta KTBLC. Biarkan saja saudaramu itu testing, mudah-mudahan lulus dan menjadi salah seorang hafiz yang baik nanti ke depan. Pemirsa, ternyata dalam kehidupan kita sekarang ini, untuk melakukan sesuatu yang baik saja pun terkadang harus juga melakukan sesuatu yang belum tentu dibenarkan oleh ajaran agama kita. Untuk masuk rumah tahfiz saja pun terkadang kita harus minta tolong, yang hal itu belum tentu dibolehkan secara agama. Bisa jadi ada orang yang lebih baik potensinya, tapi karena kita bantu, karena ada KTBLC, membuat orang lain harus terzolimi, tidak jadi masuk rumah tahfiz tersebut. Pemirsa, apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa jangankan untuk mengurus hal-hal yang bersifat keduniaan, untuk mengurus hal yang bersifat agama sekalipun terkadang kita terikut dengan arus besar ini, di mana nepotisme, korupsi terjadi di mana-mana. Jangankan untuk masuk perguruan tinggi, masuk kerja, masuk PNS, untuk masuk menjadi siswa tahfiz pun terkadang kita harus melakukan hal-hal yang belum tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam konteks Ramadan sebagai bulan Al-Quran, dan salah satu nama dari Al-Quran itu adalah Al-Furqan, yakni pembeda. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membedakan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Dan itulah sesungguhnya yang harus kita camkan, yang harus kita gelorakan, yang harus kita kampanyekan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri hari ini misalnya, betapa arus kolusi, korupsi dan nepotisme terjadi di mana-mana. Memasukkan anak sekolah, memasukkan kerja, memasukkan PNS dan seterusnya, selalu sekali berhadapan dengan itu. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, orang yang sedang berpuasa Ramadan, orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim, yang mengklaim dirinya berimam kepada Al-Quranul Karim,
Mari kita ambil spirit Al-Furqan, pembeda itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Furqan, yang menjadi salah satu surah dari Al-Quran, yakni pembeda. Nazzal al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, menurunkan spirit Al-Furqan kepada hambanya sebagai peringatan bagi kita sebagai manusia. Mari kita tegakkan Al-Furqan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, paling tidak ada 7 kali Allah Subhanahu wa ta'ala mencantumkan kata Al-Furqan. Satu di antaranya adalah dalam surah Al-Anfal ayat 29, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Bahwa kalau kita menerapkan Al-Furqan dalam kehidupan kita, kita mampu membedakan yang mana hak dengan yang batil. Kita menjauhkan yang batil dalam kehidupan kita dan mengambil yang hak dalam kehidupan kita. Allah menjamin kehidupan kita akan dijauhkan dari kesalahan-kesalahan, dan Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan sekarang ini kita harus menjadi delegasi-delegasi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerapkan Al-Furqan, walaupun itu mungkin sesuatu yang dibenci oleh masyarakat kita, atau sesuatu yang disepelekan oleh masyarakat kita, atau yang digunjingan masyarakat kita. Katakanlah sesuatu yang mungkin biasa kita lakukan, memberikan tips ketika kita mengurus sesuatu kepada, katakanlah, pejabat, memberikan uang rokok, memberikan uang bonbon untuk anaknya, yang sebenarnya itu sesuatu yang tidak baik kalau tidak dilakukan pada tempatnya. Maksud muslimin, bahwa sebenarnya secara sosiologis terjadinya korupsi, terjadinya nepotisme dalam masyarakat kita, ada sesuatu yang tidak kita lakukan pada tempatnya. Memberikan tips, kalau itu tidak dilakukan pada tempatnya, itulah sesungguhnya awal dari korupsi itu sendiri, di mana kita mengalaskan sebagai sedekah, sebagai uang rokok, uang bonbon dan sebagainya, yang ketika itu terus dilakukan dan terus dilakukan dalam kehidupan masyarakat kita, maka ketika itu tidak kita lakukan, maka orang akan merasa sesuatu ada yang salah dari itu, sesuatu ada yang tidak sesuai dengan kebiasaan saat itu. Demikian juga misalnya ketika mengurus anak kita sekolah, mengurus masuk perguruan tinggi, yang jika kita tidak melakukan itu, minta tolong kepada seseorang yang kita anggap berkuasa di situ, kita merasa tidak pede, kita merasa tidak yakin akan bisa melewati apakah itu ujian, apakah itu melakukan sesuatu. Padahal itu bisa jadi sesuatu yang bersifat jariyah, di mana apa yang kita lakukan akan membuat kesengsaraan bagi orang yang harusnya mendapatkan hak. Bagaimana misalnya ketika ada seseorang yang harusnya masuk perguruan tinggi, tapi karena kita punya relasi kepada pejabatnya, kemudian kita bisa memasukkan anak kita atau saudara kita, di mana orang yang seharusnya punya hak masuk perguruan tinggi, mendapatkan sesuatu, mendapatkan ijazah, bisa bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak, kita zolimi, kita ambil haknya.
maka betapa zolimnya kita, betapa panjangnya sesungguhnya kezoliman yang kita lakukan, yang harusnya dia dapatkan mungkin dalam hitungan tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang, tapi kita rampas dengan itu. Walaupun mungkin orang mengatakan sudah tidak zamannya lagi seperti itu, atau memang seperti itulah zamannya yang harus kita lakukan. Demikian juga dengan pemberian tips, pemberian sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang mungkin saja orang mencibir kita. Tetapi mari kita jadikan Ramadan kali ini dengan Al-Qur'annya, dengan Al-Furqannya, kita mampu membedakan yang mana hak dengan yang batil. Kalau itu hak, boleh kita ambil, tapi ketika itu sesuatu yang tidak betul atau tidak benar, yang melanggar hak orang lain, mari kita tinggalkan. Walau orang lain membenci kita, walau orang lain memusuhi kita, walau orang lain menertawakan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu menangkap spirit Al-Furqan, pembeda yang mana yang hak dan yang batil. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.